Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Sahra Media Channel. Pertemuan kali ini adalah bagaimana kita membahas tentang dimensi, elemen, dan sub-elemen pada profil pelajar Pancasila pada Kurmer atau pada kurikulum Merdeka. Mari kita ikuti alurnya sebagai berikut ini. Jadi teman-teman sekalian, tampilan home-nya seperti ini. Ini adalah dashboard dari penilaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau kurikulum Merdeka. Di sini diberikan tampilan seperti ini. Di sini ada deskripsi proyek. Di sini ada deskripsi proyek. Di sini. Jadi setiap proyek mempunyai topik dan deskripsi yang berbeda-beda. Kemudian setelah ini ada data siswa. Ya, jadi setiap rapor pasti ada data siswa yang akan kita sinkronkan pada penilaiannya nanti. Kemudian setelah itu ada catatan proses. Jadi setiap siswa di sini ada punya catatan proyek dalam proyek pertama, kedua, dan ketiga nantinya. Kemudian di sini ada membahas tentang proyek pertama. Judul proyeknya apa? Di sini ada contohnya saja, Bapak dan Ibu. Dan di sini ada dimensi-dimensinya. Ada dimensi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya tergantung dimensi apa yang cocok pada pemilihan sampah plastik misalnya. Seperti itu. Setelah dinyatakan bahwa dimensi pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka dari situ kemudian kita bisa menarik drop down-nya di sini di elemen pertama. Apakah akhlak kepada manusia, apakah akhlak beragama, apakah akhlak kepada manusia. Di sini sudah ditentukan dari petunjuk dari pemerintah seperti ini. Seperti ini, jadi kita punya dasar untuk mengambil itu. Lalu kemudian setelah mengetahui di situ pula ada sub elemennya. Kita juga tuliskan di aplikasi rapor sub elemen seperti ini. Untuk akhlak kepada manusia, maka sub elemennya di sini ada mengutamakan persamaan dengan orang lain dan seterusnya, berempati kepada orang lain. Begitu pula di elemen kedua dan dimensi kedua. Apakah dimensi kedua ini nyambung antara judul proyek dengan dimensi yang kedua? Di sini kami kasih bergotong royong. Ya, di sini bergotong royong karena memang nyambung antara judul proyek dengan dimensi yang kedua ini. Kemudian untuk bergotong royong elemennya apa? Nah, di sini ada kolaborasi, ada kepedulian, dan ada berbagi. Bisa di sini kolaborasi, dan sub elemennya pula nyambung dengan elemen yang kedua. Di situ bisa kita kasih kerjasama, komunikasi, saling ketergantungan positif, dan juga koordinasi sosial. Kemudian untuk capaian untuk fase D, karena kebetulan di konten ini adalah kami mengambil sampel untuk rapor P3 untuk fase D, yaitu di SMP kelas 7 sampai kelas 9. Untuk sub elemen kedua misalnya di sini sudah otomatis tertulis. Nah, kalau kita ganti ini misalnya, maka otomatis capaian fase D-nya juga akan turut terganti. Tuh, terganti kan. Demikian pula ini, kalau komunikasi untuk mencapai tujuan bersama kita klik, maka capaiannya seperti itu. Tapi kalau kita ganti menjadi saling ketergantungan positif, maka ini juga capaian fase D-nya juga akan turut tergantikan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita menginput ini, jadi bisa menginputnya dimensi 1 sampai 6. Yang penting dia nyambung dan relevan dengan judul proyek yang kita berikan. Bisa cuma 3 saja, yang penting dia relevan dengan
judul proyek untuk proyek pertama ini. Kemudian di aplikasi rapor P5 juga di sini ada, di sini sudah ada P2-nya juga, proyek kedua, ada proyek ketiga, dan ada proyek ketiga dan keempat. Biasanya dan kebanyakan di sekolah-sekolah hanya mengampu 3 proyek saja. Entah bagaimana regulasi ke depannya, apakah 4 atau 3, kita tunggu saja regulasinya bagaimana. Kemudian di situ ada juga penginputan untuk data penilaian. Di sini bisa kita menginput data dan penilaiannya. Input datanya tentu input datanya dari sini kan, Bapak dan Ibu. Lalu kemudian setelah input data, di sini ada penilaian. Nah, di sini misalnya saya kasih kelas 7, nama-nama kelas 7 di sini Apik Mohan Tuhayo. Nah, bagaimana nilai untuk siswa pertama? Kita kasih contoh BSH. BSH itu apa? BSH itu adalah berkembang sesuai harapan. Jadi ini adalah nilai-nilai untuk yang belum berkembang. Di sini ada mulai berkembang, di sini berkembang sesuai harapan, dan ada sangat berkembang. Nah, di sini ada penjelasannya Bapak Ibu. Jadi kalau kita klik salah satunya ini, di sini ada penjelasannya untuk mulai berkembang. Siswa mulai mengembangkan kemampuan namun masih belum ajak. Artinya masih perlu diperbaiki kemudian. Kemudian di sini ada berkembang sesuai harapan. Siswa telah mengembangkan kemampuan hingga berada dalam tahap yang ajak, dan seterusnya dan seterusnya. Di sini sudah ada semua Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada juga petunjuk bahwa berikan tanda V pada salah satu, artinya V itu tanda centang ya Bapak dan Ibu. Berikan tanda centang pada salah satu kolom yang dicapai peserta didik pada capaian sub-elemen per fase. Sesuaikan dengan rubrik penilaian dengan mempertimbangkan jurnal guru, portofolio siswa, dan lain sebagainya. Jadi kita di sini saya kasih penjelasan bahwa ketikkan huruf P. Kenapa huruf P, Bapak dan Ibu? Karena di font huruf P itu yang tertera di situ adalah fontnya Winding 2. Jadi bukan di Times New Roman, bukan di banyak sekali di situ. Bukan, tapi di Winding. Kita buktikan kalau kita kasih huruf P di sini, apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Kita besarkan ya. Nah, kalau di sini huruf P. Ternyata huruf P ya. Winding 2 seperti itu. Sehingga dia tercatat sebagai centang, sebagai contreng yang ada di sini. Terus selanjutnya sama, di sini ada elemen beriman dan bertakwa, ada bergotong royong. Ya, di sini nilai-nilainya juga lengkap: bernalar kritis, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, dan ya di sini ada 6 elemen yang kita tuliskan. Setelah ini di proyek kedua juga seperti itu. Di setiap proyek mempunyai penilaian tertentu. Di sini bisa kita isi deskripsinya. Demikian juga penilaian yang ada di sini. Ini juga untuk proyek ketiga. Di sini ada kami sediakan untuk proyek 4 kalau memang misalnya sampai kepada proyek keempat. Demikian itu Bapak dan Ibu. Di sini juga ada catatan proses, dan di sini ada outputnya apa? Kita klik di sini. Nah, di sini diberikan rapor untuk P5. Rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang meliputi nama sekolahnya apa, alamat sekolah, nama siswa. Nama siswanya bisa kita print di situ, kita ganti-ganti di sini. Di sini ada puternya juga. Di sini ada puter. Di sini akan terbaca sesuai apa yang kita klik. Ahmad, Amira, dan seterusnya. Di sini akan terbaca nilainya. Di sini akan terbaca deskripsi nilainya.
Di sini juga akan terbaca BSH yang tadi kita klik di lembar penilaian tadi. Di sini akan terview, ditampilkan di rapor P3 itu, rapor proyek pelajar Pancasila. Catatan prosesnya harus kita isi juga, Bapak dan Ibu. Di sini juga untuk beriman dan bertakwanya, apa dia dapat, apakah berhasil, berkembang sesuai harapan atau bagaimana, seperti itu Bapak dan Ibu. Ini juga untuk proyek ketiga ya, seperti itu. Untuk di sini ada keterangan tingkat pencapaian siswa. Saya kira mudah dimengerti Bapak dan Ibu. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa ditulis di pertanyaan di konten ini Bapak dan Ibu. Semoga bermanfaat. Sampai di situ dulu. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf bila ada pengucapan yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.